Assalamualaikum semuanya, saya Muhammad Dahren Mojo, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 2151107. Yang terhormat Ibu Winserlitan, SHMA, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir kelas sosiologi. Yang pertama ada lembaga sosial. Lembaga sosial atau lembaga masyarakat adalah jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia sehari-hari dengan tujuan agar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menjalankannya dengan teratur. Lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terkait pada peraturan yang telah dibuat dan wajib untuk dipatuhi. Jadi, lembaga sosial bersifat mengatur. Salah satu ciri-ciri lembaga sosial ialah memiliki jangka pakai tertentu yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena lembaga sosial berisi norma-norma yang dijalankan serta dipertahankan oleh anggota di dalamnya. Lembaga sosial juga memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai setiap anggotanya. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga sosial juga berfungsi untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan telah terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Selanjutnya, tipe-tipe lembaga sosial. Berdasarkan nilainya, lembaga sosial dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga sosial primer dan sekunder. Lembaga sosial primer memiliki sifat yang mendasar dan pokok, contohnya kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Sedangkan lembaga sosial sekunder, tipe lembaga sosial sekunder ini berarti lembaga sosial ini bersifat sekunder, nilai dari lembaga sosial ini dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Contohnya seperti masyarakat tradisional yang menganggap bahwa pendidikan formal tidak terlalu penting. Selanjutnya jenis-jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial ada 6. Yang pertama yaitu lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga ini yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta antara hubungan individu. Contohnya keluarga. Selanjutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat, dan lembaga pendidikan ini juga merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang untuk menjadi lebih baik. Contohnya dari lembaga ini misalnya sekolah. Ketiga yaitu ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini yang merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Contohnya koperasi. Selanjutnya lembaga agama. Lembaga agama ini yang mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama dan merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Contohnya lembaga sosial ini yaitu MUI, PGI, KWI, dan PHDI. Selanjutnya yaitu lembaga politik. Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan di dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya, serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat. Lembaga politik ini dapat berupa pemerintahan yang memiliki peran sebagai pemelihara keamanan serta ketertiban bagi masyarakat, contohnya presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yaitu lembaga budaya. Lembaga budaya ini merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Contohnya Lembaga Seniman Indonesia. Materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial.
Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. Stratifikasi sosial dimulai semenjak manusia mengenal hidup bersama. Sekarang ini umumnya stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kenapa stratifikasi sosial ini bisa terjadi? Stratifikasi sosial terjadi bisa karena penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu. Stratifikasi sosial juga memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu bersifat tertutup. Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana setiap anggota dari setiap strata mengadakan mobilitas vertikal walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Contohnya sistem kasta. Kaum Sudra tidak pindah posisi naik di lapisan Brahmana. Yang lainnya kulit hitam tidak bisa pindah menjadi kulit putih. Selanjutnya, stratifikasi sosial bersifat terbuka. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contoh, seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya atau sebaliknya. Seorang yang tidak atau kurang pendidikan akan dapat memperoleh pendidikan asal ada niat dan usaha. Yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Campuran ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.